Liverpool diajar MU 0-4, jargon klub bergila laga ini datang terlalu dini. Liverpool mengawali turut promosi mereka dengan hasil negatif. Bermain di Raja Manggala Stadium, The Reds menyerah 4 gol tanpa balas dari Manchester United. Berbicara dalam konversi pers usai laga, klub mengakui bahwa banyak dari pemainnya yang belum siap 100% bermain dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Klub mengakui bahwa sejumlah pemainnya bahkan baru berlatih selama 3 hari menjelang laga ini. Namun pria hasil Jerman itu kini lega karena skuadnya akhirnya mulai panas menyambut musim yang baru. PSG bakal lepas 11 pemainnya. Pelatih Christophe Galtier yang menggantikan Mauricio Pochettino rupanya ingin berbenah dan merampingkan skuad PSG musim mendatang. Dia ingin klub menjual pemain yang hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain dan berada di luar rencananya untuk musim mendatang. Menurut LQB dan juga Le Parisien, Dewan PSG telah mendorong 11 pemain ke bursa transfer. Disebutkan 2 surat kabar bergengsi Prancis tersebut di lini tengah menempati sektor paling gemuk sehingga 6 pemain akan dilepas oleh PSG. Di antara 11 pemain yang bakal dilepas, 7 diantaranya adalah Leandro Paredes, Ander Herrera, Wijnaldum, Morekardi, Julian Draxler, Abdou Diallo, dan juga Lavin Kurzawa. Courtois yakin Piala Dunia Qatar akan buat musim ini lebih melelahkan. Penjaga gawang Real Madrid yakni Thibaut Courtois melihat sesuatu yang berbeda pada musim 2022-2023 nantinya. Pemain seperti Courtois harus siap-siap menjalani jadwal super padat, apalagi ia berada di klub yang bakal tampil di berbagai kompetisi. Madrid merupakan pemenang Liga Champions musim yang lalu, otomatis Los Blancos harus mentas di berbagai kompetisi tambahan. Selain itu, ex-kiper Chelsea tersebut merupakan andalan di timnas Belgia. Deretan Tuchel bergabung di grup F di Qatar nanti, sehingga ia bakal memiliki banyak pertandingan yang harus dijalani musim mendatang. Jose Mourinho frustasi sama AS Roma. AS Roma belum mendatangkan banyak pemain di bursa transfer musim panas ini. Baru bek kanan Segi Cilik yang dibeli dari Lille seharga 7 juta euro dan 2 pemain gratisan Nemanja Matic dan juga Miles Pilar. Dilansir dari Corriere dello Sport, AS Roma masih pasif di bursa transfer musim panas ini, padahal tim-tim yang lain sudah mulai membenahi skuadnya untuk musim mendatang. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran bagi pelatih Jose Mourinho. Rumornya Jose Mourinho menginginkan beberapa pemain baru di pos bek sayap, gelandang tengah, dan juga penyerang sayap. Edin Dzeko tolak tawaran resmi yang disodorkan oleh Juventus. Edin Dzeko dikabarkan enggan berlabuh di Juventus. Ia bertekad untuk memperjuangkan tempatnya di Inter Milan. Terbaru, Juventus yang membutuhkan satu sosok lagi untuk menjadi pesaing dari Dusan Vlahovic di lini depan ingin menjadikan Dzeko sebagai pengganti dari Alvaro Morata. Menurut pakar transfer spot Italia yakni Alfredo Pendola, Juventus pun membuat tawaran resmi untuk mengontrak Edin Dzeko dalam kurun waktu 48 jam terakhir ini. Tetapi sayangnya sang penyerang menolak tawaran dari si nyonya tua tersebut. Jalani tes medis, Romagnoli segera resmi jadi pemain SS Lazio. Alessio Romagnoli tiba di Bandara Roma menjelang tes medis dengan Lazio setelah meninggalkan AC Milan dengan status bebas transfer pada musim panas kali ini. Nantinya ex-kapten AC Milan tersebut akan menjalani tes medis setelah sebelumnya menyetujui persyaratan pribadi dengan klub rival sekota AS Roma tersebut. Romagnoli akan mendapatkan kontrak 5 tahun dengan bayaran gaji sebesar 2,9 juta euro per musimnya, ditambah dengan sejumlah bonus terkait kinerjanya. Jorginho tegaskan rencana bertahan di Chelsea. Gelandang Chelsea Jorginho sempat begitu santer dikabarkan menjadi salah satu incaran utama Juventus dalam 2 edisi terakhir bursa transfer. Terlebih kontrak Jorginho bersama Chelsea tinggal tersisa 1 tahun lagi. Kendati begitu, Jorginho menegaskan rencananya untuk tetap mengenakan seragam tulus pada musim ini. Ex-gelandang Napoli ini merasa kerasan di klub asal London Barat itu dan siap menolak pinangan dari klub lain pada bursa transfer kali ini. Chelsea mencari penerus dari N'Golo Kante. Kontrak N'Golo Kante di Chelsea masih berlaku hingga musim panas 2023. Dan pemain berusia 31 tahun tersebut belum disodorkan perpanjangan kontrak.
The Blues memang punya aturan ketat terhadap pemain di atas usia 30 tahun dan perpanjangan kontrak yang akan diberikan tidak akan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu Chelsea juga dikabarkan mau ancang-ancang untuk mencari penerus bagi N'Golo Kante. Ada dua nama yang diincar yakni Matheus Nunes 23 tahun dari Sporting Lisbon dan juga Guido Rodriguez gelandang dari Real Betis. Kedua pemain tersebut kabarnya masuk dalam radar manajer Thomas Tuchel. Diberitahu bakal dijual via telepon, Frenkie de Jong geram dengan Barcelona. Manchester United sebelumnya sudah dikabarkan sepakat dengan Blaugrana soal harga dari Frenkie de Jong, yakni sebesar 56,2 juta pounds atau hampir 1 triliun rupiah. Dilansir dari laman Mirror, Xavi Hernandez memberitahu ex-pemain dari Ajax tersebut soal situasinya via telepon. Frenkie de Jong dikabarkan sudah memahami kondisi finansial dari Barcelona yang memaksa untuk segera menjualnya. Namun ia tidak suka dengan cara mereka dalam bernegosiasi. Gelandang timnas Belanda itu juga diberitahukan sudah mengosongkan lokernya di ruang ganti milik Barcelona. Kerasnya latihan pramusim ala Conte membuat pemain kelelahan. Pemain Tottenham Hotspur mulai merasakan latihan keras ala Antonio Conte. Conte dikenal sebagai juru taktik dengan pola latihan berintensitas tinggi. Satu persatu penggawa Spurs terlihat mengalami kesulitan. Penyerang Spurs yakni Son Heung-min sampai berbaring di rumput dalam keadaan lelah. Begitu juga dengan sang penyerang Inggris yakni Harry Kane. Bahkan ia dikabarkan sempat muntah, itu setelah mereka berlatih dalam sesi panjang selama 2 jam. Luxau terkesan dengan gaya melatih dari Erik ten Hag. Baru beberapa pekan terakhir Ten Hag berkumpul dengan pemain untuk mempersiapkan pertandingan pramusim. Bek sayap Manchester United Luxau langsung dibuat terkesan oleh gaya melatih dari Erik ten Hag. Luxau mengklaim gaya melatih yang diterapkan oleh Ten Hag sudah lama tak ada di skuad Iblis Merah. Ten Hag menunjukkan kerja kerasnya agar Manchester United kembali menjadi tim yang disegani. Strategi cerdas Liverpool, biaya transfer Darwin Núñez sudah balik modal. Liverpool merogoh kocek dana sebesar 75 juta euro untuk seorang Darwin Núñez. Tapi hanya dalam beberapa waktu dana tersebut sudah balik modal dengan melakukan penjualan cerdas 4 pemainnya. Penjualan tertinggi adalah Sadio Mane ke Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga Jerman tersebut menyerahkan uang sebesar 32 juta euro sebagai maharnya. Selanjutnya ada penjualan Nico Williams ke Nottingham Forest yang dihargai sebesar 20 juta euro. Selanjutnya Liverpool juga menjual Takumi Minamino dengan harga 15 juta euro. Dan juga Marco Grujic yang juga berhasil dijual ke FC Porto dengan harga mencapai 9 juta euro. Apabila ditotal dari keseluruhan penjualan, maka Liverpool mendapatkan dana sekitar 76 juta euro. Dengan kata lain, the rest untung 1 juta euro. Resmi Rodri tekan kontrak anyar bersama Manchester City. Gelandang bertahan asal Spanyol Rodri resmi memperpanjang kontraknya bersama Manchester City hingga 3 tahun ke depan. Rodri diharapkan bisa terus memperkuat juara bertahan Liga Inggris tersebut hingga 30 Juni 2027. Sebelumnya kontrak gelandang berusia 26 tahun tersebut tinggal tersisa 2 tahun lagi. Namun manajemen The Citizen menawarkan tambahan durasi kontrak selama 3 tahun dalam kontrak barunya tersebut. Resmi tinggalkan AC Milan, Samu Castillejo bergabung dengan Valencia. Masa depan Samu Castillejo akhirnya menemui titik terang. AC Milan akhirnya melepas pemain asal Spanyol itu ke klub La Liga yakni Valencia. Di Valencia, pemain berusia 27 tahun itu mendapatkan kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Castillejo memutuskan untuk menerima pinangan dari Valencia karena ia diinginkan oleh Gennaro Gattuso yang kini telah menangani Valencia. Diketahui keduanya sempat bekerja sama sewaktu di AC Milan. Liverpool coba tikung Chelsea untuk transfer gelandang Sporting Lisbon. Rencana Chelsea untuk bisa mendatangkan Matheus Nunes di musim panas ini menemui kendala yang baru. Liverpool dilaporkan juga meminati jasa pemain berusia 23 tahun itu di musim panas ini.
Liverpool dikabarkan cukup serius meminati Nunes karena diketahui Liverpool saat ini kekurangan stok gelandang, dan laporan itu mengklaim bahwa Liverpool sudah mulai bergerak untuk bisa mendapatkan jasa sang gelandang tersebut. Mereka dikabarkan mulai membuka komunikasi dengan agen dari sang gelandang, dan Liverpool dikabarkan harus siap mengeluarkan uang banyak agar bisa mendapatkan jasa Nunes. Sang gelandang dilaporkan hanya mau dilepas Sporting Lisbon di angka 35 juta euro. Terima tawaran Kalidou Koulibaly segera bergabung dengan Chelsea. Chelsea disebut-sebut bakal segera menuntaskan transfer dari Kalidou Koulibaly dalam hitungan hari. Bek Napoli itu bakal menjadi pembelian pertama dari Todd Boehly. Pekan lalu Chelsea disebut membuka pembicaraan dengan Napoli untuk bek berusia 31 tahun tersebut. Terkini Fabrizio Romano melaporkan bahwa The Blues dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Ahli transfer sepak bola Eropa ini menyebutkan bahwa Koulibaly bakal menerima gaji sebesar 10 juta euro per tahunnya. Kini Chelsea tinggal membereskan negosiasi dengan Napoli, dan klub Italia itu tidak lagi bisa memasang harga tinggi karena kontrak Koulibaly sendiri bakal kadaluarsa pada musim mendatang. Minati Paqueta, Arsenal harus siapkan dana 67,5 juta pound. Arsenal dikabarkan telah melakukan kontak dengan perwakilan gelandang Lyon yakni Lucas Paqueta. Di sisi lain, Lyon dilaporkan terbuka untuk kemungkinan kepindahan ex-gelandang Flamengo tersebut. Les Gones bahkan sudah menetapkan bandrol transfer pemain asal Brasil tersebut. Menurut Daily Mail, Lyon mau baru masuk ke meja negosiasi apabila tawaran dengan nilai transfer tidak kurang dari 67,5 juta pound sterling. Pemain yang masih terikat kontrak bersama Lyon hingga tahun 2025 tersebut berhasil mengoleksi 11 gol dan juga 7 assist dari total 43 penampilan di semua ajang pada musim yang lalu, dan performa inilah yang membuat Arsenal kepincut untuk segera mendatangkan Paqueta. Barcelona resmi umumkan transfer dari Rafinha. Klub Liga Spanyol Barcelona membuat pengumuman penting. Mereka resmi mendapatkan Rafinha dari Leeds United. Melalui laman resmi mereka, Barcelona mengumumkan bahwa mereka sukses mencapai kesepakatan untuk transfer sang winger tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Barcelona mengeluarkan uang banyak untuk bisa merekrut Rafinha. Mereka harus membayar sekitar 58 juta euro untuk sang winger, dan angka ini bisa naik menjadi 67 juta euro, di mana ada klausul add-on senilai 9 juta euro. Sang winger dikabarkan akan menekan kontrak jangka panjang bersama Blaugrana. Ia akan membela Barcelona hingga tahun 2027 mendatang. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak goda tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.